bersama guru kita. Kita masih membahas tema seputar hak anak terhadap orang tua dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua untuk kesempatan hari ini. Seperti biasa nanti antum bisa bertanya di akhir sesi seputar materi di 081273 335531. Untuk antum yang tidak bisa berkesempatan juga menyimak secara langsung melalui radio, antum bisa menyimak siaran ini live di laman Facebook kita di Radio Robani 91,1 FM, di halaman pribadi Ustaz dan juga di akun Kampar Mengaji. Taib generasi Robani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, kita langsung saja kepada lanjutan pembahasan. Kepada Ustaz kita persilahkan, faliyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafidhukumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam kajian keislaman kita melalui Radio Rabbani 91,1 FM. Mudah-mudahan menjadi amalan yang diberkahi Allah Azza wa Jalla, ilmu yang dipelajari yang menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita di dalam suasana keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah menerima dan menjadikan segala amal kebaikan kita menjadi pahala di sisinya dan menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula untuk Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia di jalan sunnahnya, di jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa pula kita doakan orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, yang telah berjasa di dalam kehidupan kita setelah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga para masyayikh, para guru kita yang telah mengajarkan dan mendidik kita ilmu sehingga kita bisa mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik berdasarkan panduan para ulama melalui nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, kembali pagi ini kita akan membahas sebuah kajian yang terkait dengan hak anak atas orang tua. Setelah kita menyelesaikan pembahasan bab hak istri dan suami di dalam kehidupan rumah tangga, maka dalam unsur di antara unsur rumah tangga yang terpenting juga adalah anak, yang mana mereka juga memiliki hak yang mesti ditunaikan oleh kedua orang tua mereka. Di awal di khutbatul hajah saya sudah sampaikan sebuah ayat di mana Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini memberikan bimbingan kepada kita orang-orang yang beriman agar selalu berusaha menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Nah, kita melihat di antara perkara yang bisa menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan cara menegakkan
pendidikan yang baik, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah keluarga. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Musnad Ibn Abi Syaibah, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya di dalam berbuat baik kepadanya. Ketika kita berusaha mendidik anak kita, mengajari mereka agama, membekali mereka dengan ilmu, mengajari mereka adab, mengajari kepada mereka, menanamkan kepada mereka iman, maka ini semua dalam rangka kita membantu anak kita agar mereka berbakti dan berbuat baik kepada kita. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, innal walida mas'ulun 'anil walad. Sesungguhnya orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya. Wa innal walada mas'ulun 'anil walid. Dan sebaliknya, seorang anak pun akan ditanya tentang orang tuanya, bertanggung jawab. Yani fil adabi wal bir. Adapun tanggung jawab anak kepada orang tuanya adalah di dalam adab dan di dalam ketaatan dan bakti kepada mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad menulis sebuah bab dalam hadis yang beliau sampaikan, bab birril ab li waladih, ya. Bab di mana pembahasannya berbuat baik atau berbuat baiknya seorang ayah atau kebaikan seorang ayah terhadap anaknya. Kemudian beliau membawakan hadis, di antaranya hadis Ibnu Umar, annahu qala asmahumullahu azza wa jalla abraran. Allah menamai mereka dengan abrar. Kenapa mereka demikian? Li'annahum barrul aba wal abna. Sebagaimana anna liwalidika 'alaika haqqan, kadzalika liwaladika 'alaika haqqan. Sebagaimana anak memiliki hak dari orang tuanya, atas orang tuanya, demikian pula seorang ayah pun memiliki hak dari anaknya. Hak orang tua dari anak, di mana anak berbakti kepada orang tuanya. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala pun membuat sebuah bab di dalam kitab Syu'abul Iman, bab fi huquqil auladi wal ahlin, bab tentang hak-hak anak dan keluarga. Wahia qiyamur rajul ala waladihi wa ahli, di mana seseorang ayah, seorang laki-laki menunaikan hak anak dan keluarganya. Wa ta'limuhu iyyahum min umuri dinihim ma yahtajuna ilaih, mengajari mereka perkara-perkara agama yang mereka butuhkan. Ini menunjukkan betapa para ulama kita membuat bab-bab khusus. Ini menandakan betapa besarnya perkara ini dalam urusan agama kita. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa di antara hak anak yang mesti kita tunaikan, di antaranya adalah di mana kita mengajari mereka aqidah as-sahihah, mengajari mereka aqidah as-sahihah, aqidah yang benar berdasarkan pemahaman as-salafis salih, ahlus sunnati wal jamaah. Kita ajari mereka, kita didik mereka, kita bimbing mereka beragama di atas pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Sebagaimana kita sampaikan hadisnya kemarin, bahwa setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah, maka orang tua memiliki tanggung jawab yang besar di dalam mengawal fitrahnya, di dalam menanami keimanan di hatinya, di dalam menyuburkan ketakwaan di dalam kehidupannya. Fitrah itu mesti dijaga, sebagaimana kita seorang petani yang menjaga tanaman itu agar terselamatkan dari segala bentuk hama, segala bentuk tumbuh-tumbuhan yang akan mengganggu. Yang kedua, di antara hak anak dalam rumah tangga kita adalah amruhum bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, di mana kita memerintahkan kepada mereka berbuat baik. Di antaranya adalah kita perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan salat, kita perintahkan kepada mereka untuk berhijab, kita perintahkan kepada mereka untuk bersiam dan seterusnya. Serta kita
larang mereka untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan di dalam kehidupan. Di mana ayat yang sangat kuat di dalam ayat ini adalah At-Tahrim ayat 6 yang sudah kita bacakan di awal. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain ada sebuah bentuk aplikasi amalan yang jelas disampaikan Nabi, yaitu memerintahkan anak mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah husnu tarbiyatihim, di mana kita baik di dalam mendidik mereka, di dalam penanaman adab kepada mereka, kemudian di dalam meminta mereka untuk duduk dalam majelis ilmu, berteman dengan orang-orang yang saleh, serta melarang mereka untuk berdusta, memiliki akhlak yang tercela, serta duduk dan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik atau yang menghabiskan waktu mereka dalam perkara yang sia-sia. Dalam hal ini kita sudah sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum." Kemudian pagi ini kita akan mencoba melihat di antara tanggung jawab atau hak anak yang mesti kita sampaikan atau berikan adalah tarbiyatuhum tarbiyatan imaniyah, ya, mendidik mereka dengan pendidikan iman. Para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam dididik oleh Nabi kita, ya, tidak hanya anak-anak dia yang dididiknya oleh Nabi, tetapi anak-anak para sahabat juga dididik oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Anak-anak para sahabat disentuh oleh Nabi dengan sentuhan iman. Bahkan ini dikisahkan langsung oleh Jundub bin Abdullah al-Bajali, di mana dia menceritakan aktivitas beliau dengan para sahabat-sahabatnya, dengan teman-teman beliau wasallam, ya, wa nahnu fityanun hazawiratun, dan kami adalah pemuda-pemuda yang sebaya. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'anul Karim. Setelah kami belajar iman, setelah kami mempelajari iman, fazdadna bihi imana. Inilah urutan kurikulum yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu penanaman iman yang kokoh di hati anak-anak dan di hati anak-anak generasi sahabat di zamannya. Landasan ayat pendidikan iman ini juga dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi, bahwa keimanan mesti menjadi hal yang penting untuk kita kuatkan. Apalagi di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi hari ini, di mana kita tidak bisa memantau anak-anak kita, di mana kita tidak bisa melihat mereka, ya, mereka akan memiliki handphone, ya, dengan paket datanya, dan dia akan bisa melihat apa saja yang mana di dalam kemajuan itu, di dalam handphone tersebut bisa melihat apa saja yang mana kalau seandainya tidak memiliki keimanan yang kuat, maka dia tidak akan bisa memilih dan memilah, ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka perlu kiranya kita kaum muslimin kaum muslimat untuk mengokohkan keimanan itu, ya, sebelum anak-anak kita memiliki usia yang lebih, maka sejak dini mari kita tanamkan keimanan-keimanan tersebut. Maka di antara pendidikan iman yang bisa kita lakukan adalah tarbiyatum 'alal fadail. Nah, seperti yang kita sudah bahas juga, bahwa menanamkan kepada mereka dengan pendidikan sesuatu yang mulia, fadilah-fadilah yang ada dalam agama kita, akhlak-akhlak yang terpuji, keutamaan-keutamaan yang agung kita sampaikan kepada mereka. Wa ib'aduhum 'anir razail, dan kita jauhkan mereka dari segala sikap dan segala perbuatan yang buruk, yang tercela. Wa ta'limuhum ulumuddin, dan mengajari mereka dasar-dasar agama, ilmu-ilmu agama, ini menjadi hal yang sangat utama di dalam penanaman iman. Wa tadribuhum 'ala salati, melatih mereka untuk melaksanakan salat sejak dini. Di awal usia mereka, walaupun di usia 7 sudah diperintahkan, namun di usia 4, 5 atau 6 itu sudah menjadi latihan kepada mereka untuk melaksanakan salat. Wa 'alal ibadatil ukhra, dan ibadah-ibadah yang lain bisa kita latih mereka. Wa tawfiru subuli hasanati min al-wuqu' fi masaidi syaitan wa habailih. Kita mencoba untuk memberikan memberikan halangan, memberikan
benteng filter kepada mereka agar mereka tidak terjerumus kepada gangguan-gangguan dan godaan-godaan syaitan yang akan menjerumuskan mereka. Serta di antara pendidikan iman yang bisa kita lakukan adalah memisahkan mereka dengan dalam ranjang mereka, dalam tempat tidur mereka ketika usia sudah mencapai usia 10 tahun. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dalam hal ini tentu di antara ibadah yang sangat utama ada ibadah salat. Sebagaimana orang tua takut kepada anaknya di saat musim panas atau musim dingin yang mana akan merusak kesehatan anaknya, maka tentu kita sebagai orang tua lebih takut lagi di hari kiamat kelak di mana anak kita disentuh oleh api neraka. Waliyadzubillah. Maka ini menjadi hal yang utama untuk kita jadikan pikiran kita, untuk kita fokuskan bagaimana pendidikan iman ini menjadi hal yang utama dalam keseharian mereka. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma sar'ah. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah akan menanyakan setiap pemimpin dari apa yang dia pimpin dari keluarganya, hatta hafidha am dhayya hatta yus'al ar-rajul an ahli baiti. Apakah dia amanah terhadap yang dipimpinnya atau dia sia-siakan? Sampai nanti kita akan ditanya Allah sejauh mana pendidikan kita terhadap anak-anak kita dan keluarga kita. Inilah menjadi hal penting, kita harus belajar tentang bagaimana mendidik dan menanamkan keimanan di dalam anak-anak kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di antara hak anak kita adalah al-musawatu bainahum fil atiyah. Kita bersikap adil di dalam pemberian kepada mereka. Bersikap adil di dalam pemberian kepada anak-anak kita. Wa min huquqil auladi al-musawatu bainahum fil atiyah. Bahwa kita harus berusaha bersikap adil dalam pemberian. Jika kita memiliki anak 5 orang, maka di dalam kelima-limanya kita harus berusaha berlaku adil sebagai orang tua. Karena itu hak anak yang mesti kita tunaikan. Di dalam sebuah hadis dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana dia menceritakan qala intalaqa bi abi yuhmiluni ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, dia menceritakan, ya Rasulullah, aku memberikan sesuatu kepada anakku, ya, aku memberikan sesuatu kepada anakku. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, akullu waladika nahaltahu mithla hadha? Faqala la. Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, farji'hu, maka kembalikan kepada anakmu yang lain. Artinya bahwa ketika kamu tidak memberikan, bisa berbuat adil dalam pemberian terhadap anakmu, maka Nabi tidak mau menjadi saksi terhadap apa yang ingin diberikan kepada anaknya. Maka Nabi mengatakan, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah engkau melakukan ini pada seluruh anakmu? Qala la. Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bisalah berbuat adil kepada anak-anakmu. Ini menunjukkan betapa hak anak kaum muslimin, kaum muslimat adil dalam setiap pemberian kita kepada mereka. Adil dalam setiap pemberian kita kepada mereka. Maka tentu adil di sini tidak hanya bukan dimaksud adalah harus sama. Adil bukan berarti harus sama, tetapi adil di sini tentu kita sebagaimana penjelasan para ulama, wadu syai fi makani, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, tentu anak yang sudah besar di usia kuliah tidak sama kebutuhan dengan anak yang masih TK. Ya, tentu ini pemberian ini mesti kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Ya, oleh itu kaum muslimin, bahwa berlaku adil di dalam pemberian, baik itu hibah, ya, maupun al-mahabbah, kasih sayang, rasa cinta di hati. Yang satu dicium, yang satu ini tidak dicium. Ini akan membuat rasa di hati anak. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki yang ketika anaknya datang kepadanya, anak laki-laki, dia sambut dengan riang gembira. Dia sambut dengan senang hati.
bahkan didudukkan di pahanya. Namun ketika anak perempuannya datang dan tiba kepadanya, maka dia hanya cuek dan tidak memberikan sambutan hangat sebagaimana dia memberikan sambutan kepada anak laki-lakinya. Maka Nabi SAW langsung menegur laki-laki ini, bahwa Nabi SAW memberikan nasihat agar berlaku adil dalam pemberian, demikian juga di dalam kasih sayang dan perhatian. Ya. Kan di zaman Nabi dan di zaman dahulu bahwa anak perempuan tidak menjadi lambang keistimewaan. Islam datang mengangkat harkat dan martabat wanita, menyamakan laki-laki dan perempuan jika mereka beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan berbuat baik itu sama, dan kedudukan laki-laki dan perempuan sama di mata Allah. Yang membedakan kita adalah ketakwaan yang ada di hati kita. Bahkan di zaman jahiliyah mereka menguburkan hidup-hidup anak mereka, karena orang yang diberikan anak perempuan berarti itu lambang kelemahan dan kehinaan. Karena zaman dahulu adalah zaman yang berlaku hukumnya hukum rimba, di mana yang banyak laki-lakinya akan kuat dan dipandang dan dihormati. Namun ketika anak perempuannya banyak, ini adalah lambang kehinaan. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, berbuat adil kepada anak di dalam hibbah, di dalam pemberian ataupun mahabbah, kasih sayang dan cinta, ini penting kaum muslimin. Jangan sampai yang satu karena laki-laki kita sayangi, yang kedua perempuan kurang disayangi. Atau misalnya di dalam perilaku anak-anak, yang satu adalah baik akhlaknya, yang satu kurang, tetapi kita kurang menyentuhnya dengan sentuhan kedekatan dan iman. Maka ini perlu kita pahami bersama. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, hak di dalam pemberian dan cinta kasih ini penting untuk kita perhatikan, sehingga tidak ada yang menjadi membuat anak itu benci kepada kita. Berikutnya, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, adalah hak nafkah. Wujubun nafaqah 'alal aulad, ya, hak di mana anak harus mendapatkan nafkah dari orang tua. Itu hak uang yang bisa menghidupkan, dan belanja yang bisa menopang, ya, yang bisa menjadikan anak-anak kita ini ya bisa menikmati apa yang diberikan Allah kepada orang tuanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Wa 'alal maulud di sini tentu adalah ayah sebagai orang yang dikaruniai anak. Rizquhunna, apa tugas ayah? Memberikan rezeki. Ta'amul walidat. Ya, ini konteks ayatnya dalam ayat berbicara tentang wanita yang melahirkan, di mana wanita-wanita yang melahirkan itu menyusui anaknya ya selama 2 tahun penuh. Kemudian bagi orang yang ingin menyempurnakan, maka sempurnakan 2 tahun. Dan bagi ayah yang diberikan rezeki anak, hendaklah dia mendatangkan rezeki, memberikan pakaian kepadanya dan memberikan makan kepada mereka. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, dalam nafkah adalah perkara yang sangat besar dalam urusan agama kita. Makanya nanti di hari kiamat kelak, seperti yang kita sampaikan tadi, orang tua akan ditanya Allah, apakah dia sia-siakan ataukah dia perhatikan. Maka nafkah menjadi hal utama dalam agama kita. Kemudian di antara hadis yang membahas tentang nafkah ini adalah hadis Abdullah, azimtu alaika lamma raja'at fatarakta lahum ma yakfihim fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kafa bil mar'i ithman ay yudayya ma ya'ulu, bahwa seseorang cukuplah dia berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla ketika keluarganya disia-siakan, keluarganya diabaikan, tidak dijadikan perhatian, ya, tidak dijadikan utama dalam kehidupannya. Kemudian di antara hak anak kita yang mesti kita tunaikan, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, adalah
tahsinul ism liqaulihi subhanahu wa ta'ala wa liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum, yaitu kita memberi nama dengan nama yang bagus. Anak kita terlahir, berikan nama. Nama itu hak seorang anak, jangan diabaikan dalam masalah nama ini. Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kalian akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Ya, maka baiklah di dalam memberi nama anak-anak kalian. Artinya ini penting kaum muslim, karena nama adalah doa. Nama adalah doa. Dia akan dipanggil. Dia akan dipanggil dengan nama tersebut. Dia akan bangga. Maka silakan kita untuk memilih nama-nama tersebut. Kita boleh memilih nama-nama para nabi dan rasul, ya, untuk kita jadikan nama anak kita. Boleh kita jadikan pula nama para sahabat-sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, atau boleh juga kalimat-kalimat yang memiliki makna yang harapan kita adalah itu menjadi bagian dari karakter anak kita. Nah, ini boleh di dalam agama kita. Ya, kita berikan nama, dan nama yang paling baik kata Nabi SAW adalah ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka berikan nama ini, dan siapa saja yang ingin memberikan nama anak, maka bagi yang tidak faham dengan kalimat dan kata, maka hendaklah dia bertanya. Karena terkadang kemajuan teknologi hari ini, ketika anaknya lahir langsung di search di Google, gitu, dicari nama-nama, digabung-gabungkan, ternyata memiliki makna yang tidak baik. Maka jika Anda yang tidak faham dengan nama, dengan bahasa Arab, maka kalau ingin memberikan nama kepada anak, sebaiknya bertanya dulu. Kalau ingin memberi nama anak, maka sebaiknya bertanya dulu tentang makna atau arti dari nama yang ingin kita berikan kepada anak kita. Barangkali yang kita berikan itu memiliki makna yang menyimpang, maknanya tidak baik, sementara kita tidak mengetahui. Tapi dari sisi bunyi di telinga baik, indah gitu, tapi dari sisi makna mungkin itu tidak baik. Maka ini penting untuk kita fahami bersama kaum muslimin. Ya. Bisa jadi dipotong-potong bunyi ayat gitu kan, yang dia tidak tahu maknanya. Maka sekali lagi saya katakan, marilah kita bertanya kepada yang faham tentang bahasa Arab, kepada para asatiz yang mengetahui makna, yang mengetahui maksud dari kalimat dan kata-kata tersebut, sehingga kita memberi nama tidak memiliki makna yang salah. Kita harus berhati-hati di dalam memberikan nama anak-anak kita. Ya. Kemudian di antara hak anak ada akikah, ya, di mana kita sembelih pada hari ke-7, ke-14, ya, kemudian ke-21, atau kalau kita tidak mampu maka berikanlah, akikahkanlah kapan kita mampu di dalam menyembelih hewan tersebut. Kemudian di antara hak anak kita kaum muslimin, kaum muslimat, al-mubarar bil khitan. Masalah khitan juga hak anak, khususnya laki-laki di sini. Khususnya laki-laki. Di antaranya adalah al-fitratu khamsun. Di antara sunan al-fitrah itu ada 5 perkara. Di antaranya adalah khitan. Ya, bagi anak laki-laki bisa kita segerakan khitan. Adapun bagi anak perempuan, ya, dalam hukum fikih maka anak perempuan mukram, kemuliaan baginya untuk dikhitan, ya, dan tentu diserahkan kepada ahli di bidangnya dalam perkara-perkara yang seperti ini. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di antara hak anak-anak kita yang mesti kita perhatikan juga, ya, di samping apa yang sudah kita sampaikan tadi di atas, aunuhum ala husnul ikhtiyari fi zawaj wa adamu ijbarihim ala zawaji bi muayyan atau bi muayyana. Setelah anak kita dewasa, kemudian mungkin setelah menyelesaikan pendidikan kuliah, ya, ataupun selesai pendidikan sekolah menengah atasnya, maka kita sebagai orang tua pun bertanggung jawab, tidak hanya memberikan nafkah dan berupa pakaian, berupa makan dan minum, tapi juga kita bertanggung jawab untuk mengantarkan mereka kepada jenjang berikutnya, jenjang pernikahan, di mana kita membantu mereka untuk memilihkan pasangan mereka, membantu mereka untuk memilihkan pasangan mereka.
dan tidak boleh kita paksakan mereka untuk menikah dengan seseorang. Artinya bahwa di dalam perkara ini perlu ilmu, di mana kita harus berusaha mendialogkan masalah pernikahan ini dengan anak-anak kita. Ketika mereka sudah mulai menginjak usia-usia dewasa, maka kita mulai memberikan pandangan-pandangan, arahan-arahan serta panduan kepada mereka tentang pernikahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini sebuah kisah disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada seorang wanita yang bertanya kepadanya dan dia berkata, "Inna abi zawwajani min ibni akhihi liyarfa' bi khasisatahu wa ana kariha." Ada seorang wanita yang dipaksa oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan anak saudaranya, ya, dan saya tidak menyukai, kata dia. Faqalat ijlisi hatta ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, tunggulah sebentar sampai Nabi datang. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat. Ketika Nabi sudah datang, maka Aisyah menceritakan kepadanya perkara tersebut. Farsala ila abiha fada'ah, ya, kemudian diutuslah untuk kepada orang tuanya, kemudian Nabi memanggil. Fa'ajal amr ilaiha faqalat ya Rasulullah qad ajaztu ma sana'a abi walakin aradtu an ta'laman nisa anna laisa lil aba min al-amri syai'. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah melakukan apa yang dipilihkan abiku kepadaku, tapi aku ingin memberikan informasi, pengetahuan kepada para wanita bahwa, ya, bagi seorang ayah tidak memiliki perkara, ya, untuk memaksakan anaknya, untuk memaksakan anak gadisnya. Oleh itu kaum muslimin, sampai dalam perkara ini Islam mengatur, membimbing kita agar di dalam pemeliharaan, di dalam penjagaan sampai mereka masuk pada jenjang pernikahan pun kita harus bantu anak-anak kita, ya. Dalam hadis ini, ya, tentu kita dapatkan hadis ini dalam pelajarannya, di antaranya Rasulullah SAW khayyaraha wa hiya bint. Nabi SAW menjadikan seorang wanita untuk bisa memilihnya, ya, wajal haqqa laha fi raddin nikah. Ya, ketika ada pasangan yang ingin dihadirkan untuk anak perempuannya, maka ini adalah pilihan yang bisa diterima atau tidak. Tidak boleh bagi seorang ayah untuk memaksakannya. Jangan karena dia adalah laki-laki yang terpandang atau kaya, keluarga yang kaya raya dan lain sebagainya, maka jangan itu yang menjadi bagian hal yang utama. Tapi jadikanlah, ya, pernikahan mereka di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara hak anak juga adalah tazwijuhum, kita menikahkan mereka. Jangan berlepas tangan, ya, tetapi kita sampaikan usaha pendidikan itu sampai anak kita menikah. Sebagaimana dalam Abi Sa'id ibn Wa'is ibn Sa'id dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu walad falyuhsin ismahu wa adabahu fa idza balagha falyuzawwijah fa in balagha wa lam yuzawwij fa asaba ithman fa inna ma ismu ala abihi. Bayangkan kalau punya anak, kemudian anak itu diberi nama, ya, kemudian nama yang baik dan mendidik adabnya, kemudian apabila sudah usianya usia balik, kemudian dia belum menikahkannya, maka dosa itu ditanggung oleh ayahnya. Nah, ini para wali, para orang tua yang memiliki anak-anak perempuan, ya, apabila sudah balik, kemudian ada laki-laki soleh yang datang, kemudian tidak dinikahkan, maka tunggulah akan ada fitnah. Yang kedua, akan ada dosa bagi orang tuanya jika seandainya anak ini tidak kita nikahkan. Oleh itu ini penting untuk kita pahami bersama, ya. Jangan sampai, apakah usia perkuliahan bisa dinikahkan, Ustaz? Bisa saja, kenapa tidak? Dan bukan berarti ketika anak sudah kuliah, ya, kita harus berlepas di dalam tanggung jawab. Memang ketika anak kita kuliah, dia menjadi tanggung jawab suaminya. Namun masih dibolehkan bagi seorang ayah untuk membantu. Ringankanlah beban anak-anak muda hari ini. Ini dia. Ringankanlah beban anak-anak muda hari ini. Ketika anak-anak muda kelihatannya orangnya saleh, semangat menuntut ilmu, iltizam,
Kemudian kita melihat dia belum punya penghasilan dari sisi penghasilan misalnya, ya apalagi dia hafizul Quran, akhlaknya baik, imannya mantap. Nah, ini kenapa harus menjadikan kita untuk menghalangi untuk mendapatkan menantu seperti itu? Ya. Kalau dianya saleh, hafizul Quran, akhlaknya baik, ya, orangnya beriman, ya, menjaga adab dan akhlak santun, mungkin dia belum memiliki penghasilan. Tapi ketika mazaya tersebut dimiliki olehnya, maka kita jadikan kita dan keluarga kita ya semangat untuk ya membantu anak kita, dan kita bantu mereka sampai mereka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita bantu mereka, kita tolong mereka di dalam kehidupan mereka sampai pada saatnya mereka nanti ya memiliki penghasilan sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Man razaqallahu waladan," orang yang diberikan Allah anak, ya, kemudian falyuhsin ismahu wa ta'dibahu, kemudian dia baik di dalam memberikan nama dan menanamkan adab, fa idza balagha falyuzawwij, apabila dia sudah sampai pada usia balik maka hendaklah dinikahi atau dinikahkan dia kepada laki-laki yang saleh. Sa'id ibn al-As berkata, "Idza allamtu waladil Qur'an wa hajjatuhu wa zawwajtuhu faqad qadaitu haqqah." Apabila aku telah ajarkan Al-Quran, aku ajikan dia, kemudian aku jadikan dia sampai menikah, ya aku carikan jodohnya, sesungguhnya aku telah menunaikan haknya. Wa baqiya haqqi alaihi, ya, yang tersisa adalah hak saya atasnya, bakti. Ya, jangan kita hanya menuntut anak kita harus berbakti, tapi apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Qatadah mengatakan, kana yuqalu idza balagal ghulamu falam yuzawwiju abuhu fa asaba fahishatan fa athimal ab. Ya Allah, seorang anak apabila sudah mencapai usia balik, ketika anak itu terjerumus kepada dosa, maka ya dosa itu ditanggung oleh bapaknya. Anak sudah usia balik, yang datang sudah banyak, ya baik lagi, soleh lagi, tapi mungkin belum punya penghasilan. Nah, ini penghalang terbesar pernikahan hari ini memang itulah. Ketika yang ditanya, ya, ketika anak muda ini datang ke rumah, pertanyaan yang paling ditakuti anak muda itu, apa penghasilannya, nak? Berapa penghasilan kamu, nak? Di mana kamu bekerja? Ya. Ini memang penting, tapi bukan hal yang utama. Ya. Penting untuk kita jadikan memang penghasilan itu sebagai kawam bagi dia. Anak yang faham dengan makna kepemimpinan, anak muda yang faham dengan tanggung jawab, insya Allah dia tidak akan sia-siakan. Yakinlah, apalagi dia memiliki iman Al-Quran bersamanya. Ya. Apabila laki-lakinya datang seperti ini, beriman saleh, tapi tidak dinikahkan dikarenakan penghasilan dia belum lengkap atau belum cukup, belum banyak, atau mungkin belum ada, tidak dinikahkan oleh orang tuanya. Andai anak ini terjerumus kepada maksiat, maka ayahnya menanggung dosa anak tersebut. Inilah ungkapan Qatadah, ya, di dalam ungkapan yang indah dari beliau. Kemudian di antara hak anak kita kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah adalah ad-du'a lahum wa taharri dzalika fil amkinati wal azminati al mubarakati wa adamu du'a alaihim. Hak anak itu kaum muslimin adalah mendoakan mereka, dan kita berusaha mencari waktu dan tempat-tempat yang berkah, dan jangan pernah sekali-kali mendoakan keburukan atas mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian doakan keburukan untuk diri kalian. Mungkin satu hari kita kesal pada diri kita, suatu hari kita merasa tidak nyaman, ada saja kesalahan atau sikap kita, lalu kita doakan keburukan atas kita. Nabi larang itu. Nabi larang. Jangan doakan keburukan atas diri kita. Ya, mungkin banyak kegagalan-kegagalan atau banyak halangan rintangan dalam kegiatan, ya, sehari-hari aktivitasnya, lalu dia doakan keburukan, doakan kecelakaan, kehancuran bagi dirinya. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita.
Wala tad'u ala auladikum, dan juga tidak boleh mendoakan keburukan atas anak-anak kita. Anak kita ketika gagal mungkin dalam kuliahnya, tidak boleh kita doakan keburukan. Mungkin gagal dalam mencapai nilai yang tertinggi, atau mungkin anak kita melakukan kesalahan, menjatuhkan piring, memecahkan gelas, menumpahkan air dan lain sebagainya. Atau mungkin robek sama dia baju yang mungkin baru kita beli dan seterusnya. Lalu kita keluarkan kata-kata buruk, kata-kata kebencian, dan kata-kata yang mendatangkan laknat dan murka Allah, waliyadzubillah. Ini tidak boleh. Doakanlah anak kita selalu. Mungkin walaupun hari ini anak kita ini adalah sulit, mungkin anak kita masih susah diatur, tapi hidayah itu di tangan Allah, taufik itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan suatu hari nanti karena doa kita kuat, karena doa kita ini luar biasa, maka Allah jadikan dia orang yang bermanfaat bagi umat ini. Allah jadikan dia anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Oleh itu jangan pernah kita putus asa. Ya, anak kita adalah mutiara, dan masing-masing dia memiliki kelebihan. Jangan pernah bandingkan anak kita dengan anak orang lain, dan jangan pernah kita rendahkan anak kita dari orang lain, karena masing-masing anak memiliki kelebihan-kelebihan. Bahkan tidak boleh kita bandingkan antara anak abang dengan adik atau adik dengan abangnya. Kita lebihkan adiknya mungkin, dan atau kita rendahkan abangnya, atau sebaliknya. Tidak boleh. Karena dalam Islam itu akan merusak jiwa anak. Maka jangan sekali-kali kita melakukan hal demikian, karena itu akan merusak jiwa dan merusak perasaan anak kita. Nabi melarang mendoakan diri. Nabi melarang doakan anak-anak kita, doakan keburukan untuk diri dan anak-anak kita. Wala tad'u ala amwalikum. Begitu juga kita tidak boleh mendoakan keburukan atas harta kita. Contoh kendaraan kita, mungkin kempes bannya, anginnya, bocor bannya gitu. Maka kita tendang, kemudian kita doakan keburukan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini perkara yang sangat dilarang dalam agama kita. La tuwafiqu minallahi sa'atan ayyus yus'alu fiha ta'an fayustajabu lakum. Ya. Barangkali ketika kata-kata itu dikeluarkan, ya, adalah pada waktu yang mana doa itu mustajab, di mana permintaan itu mustajab di sisi Allah, maka Allah kabulkan, waliyadzubillah. Maka Muslim selalu optimis, selalu berusaha berucap yang baik. Muslim yang baik selalu berkata-kata yang benar. Doa selalu keluar dari lisannya. Separah apapun kondisi anak, ya, maka jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah kita bersedih hati dan tidak berharap kebaikan kepada anak. Jangan. Apapun anak, insya Allah, apalagi di usia masih kecil, usia tunas kalau kita bahasakan, masih awal dari perjuangan. Di saat-saat anak kita ini belajar, ya, Al-Quran, adab dan iman, usia SD, SMP, jangan lihat hasil. Itu adalah usia penanaman, usia pengawalan, penanaman. Ya, kita baru saja memulai. Adapun hasilnya nanti. Namun tentu evaluasi itu terus berjalan. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mengevaluasi kesalahan. Boleh, tapi jangan kita memvonis di depan kalau anak ini nanti sulit, kalau anak ini nanti begini dan begitu. Anda mendahului takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita mendahului takdir Allah. Saya katakan tadi, hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita harus memvonis, menghukumi anak seperti ini, harus seperti ini nantinya? Maka ini perkara yang harus kita perbaiki kaum muslimin. Kencangkan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kuatkan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah perbaikan demi perbaikan akan Allah hadirkan. Ya, di antara perkara yang sangat baik adalah doa. Makanya Nabi kita SAW berpesan kepada kita, jangan pernah kita mendoakan keburukan atas diri kita, atas anak kita, harta kita. Karena bisa jadi ketika doa itu diucapkan pada saat-saat jam di mana Allah mengabulkan permintaan. Walakin mimma yajibu bayanu an taqsirul aba fi huquqil abna la yubarrir huququl abna wa taqsiruhum fi huquqi walidayhim. Nah, perlu kita ingat bahwa ketika kita kurang di dalam memberikan hak anak-anak kita, tidak menjadi alasan
ya anak kita untuk berbuat anak kita untuk durhaka kepada kita, tidak menjadi alasan ya bahwa anak-anak yang mungkin kurang diperhatikan oleh orang tuanya jangan pula menjadi alasan Anda untuk tidak berbakti kepada mereka ya. Bagi mereka ada tanggung jawab dan Allah akan memberikan kepada mereka pengadilan, perhitungan, dan bagi kita cukup berbakti kepada mereka ya. Cukup berbakti kepada mereka. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah ya, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita anak-anak yang qurrata a'yun ya, anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kita, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istri yang salihah yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Hasan Al-Basri mengatakan laisa syai'un aqarru li'ainil mar'i ya, tidak ada sesuatu yang menyejukkan pandangan seseorang, pandangan seseorang mukmin ya, daripada anak dan istri yang salihah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki anak dan keturunan yang taat kepada Allah itu akan menyejukkan pandangan orang tua. Kita berharap ketika anak-anak kita ini semuanya taat kepada kita, menyejukkan pandangan kita, maka buktikan hari ini kita kepada orang tua kita. Buktikan kita sendiri telah melakukan itu. Kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan hanya kita berharap anak-anak kita yang taat kepada kita, tapi kita sebagai orang tua sudah mulai harus taat kepada kedua orang tua kita. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, sesuatu yang paling kita khawatirkan adalah ketika para orang tua, para pendidik diam terhadap perilaku buruk yang ada pada anak ya, baik itu secara lisan ataupun mungkin tingkah laku, perbuatan, dan mereka tenggelam di dalam kemaksiatan, di dalam keburukan-keburukan, dan mereka menjadi anak-anak yang menghabiskan waktu di jalanan, di warnet-warnet, ataupun tidak di warnet di rumahnya, tapi dengan HP, dengan gadgetnya dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ketika perkara-perkara ini terlihat di depan matanya, maka dia diam. Maka ini yang paling kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai perkara-perkara ini kita diamkan. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah di mana ternyata yang durhaka itu tidak hanya anak kepada orang tua, tetapi ternyata juga orang tua juga durhaka kepada anaknya. Ada sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana seorang laki-laki yang datang kepada Umar Amirul Mukminin mengadukan tentang perilaku anaknya yang sulit diatur. Maka kemudian Amirul Mukminin memanggil anaknya tersebut dan sekaligus dengan ayahnya. Maka Amirul Mukminin menanyakan kepada anak tersebut tentang apa yang dilakukannya kepada ayahnya. Namun sebelum dia menjawab pertanyaan Amirul Mukminin, maka dia bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah saya memiliki sebagai anak memiliki hak kepada orang tua?" Maka Umar mengatakan, "Tentu saja kamu memiliki hak. Apa saja hak saya sebagai orang tua, sebagai anak terhadap orang tua?" Maka dia mengatakan, ya, memilihkan ibu yang baik untuknya, ya, memberikan namanya, serta mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka anak ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya abi saya, bapak saya tidak mengerjakan satupun dari 3 hal yang kau sebutkan tadi. Ibu saya adalah seorang majusi. Kemudian dia menamakan saya dengan Ju'lan. Ju'lan itu kalau bahasa kitanya seekor kumbang. Kemudian ayah saya tidak pernah mengajarkan saya satu huruf pun dari kitabullah." Maka kemudian Umar melihat kepada ayahnya, menoleh kepada ayahnya, mengatakan, "Ji'ta ilayya tashku uquqa ibnik." Engkau datang kepadaku mengadukan tentang kedurhakaan anakmu. Wa qad aqaqtahu qabla ayyaqqa. Anakmu, ya, sesungguhnya kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Wa asa'ta ilaihi qabla ayyusi'a ilaik. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum dia berbuat buruk kepadamu. Ternyata
Tidak hanya anak yang durhaka kepada orang tuanya, tapi ayah pun durhaka kepada anaknya dengan perilaku tidak mencarikan ibu yang baik dan tidak memberi nama yang baik dan tidak mengajarkan Al-Quran dan kitabullah kepadanya. Maka mari kita jadikan perhatian dalam kehidupan kita, kaum muslimin, kaum muslimat, agar kita selalu berusaha untuk melakukan tugas kita ya yang mulia ini, dan agar Allah jadikan kita orang-orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak-anak kita, dan mudah-mudahan hak anak-anak ini menjadi perkara yang kita pahami dan yang menjadi perkara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu manfaat, dan Allah berkahi pertemuan kita pada kesempatan ini. Dan saya kembalikan ke Ustaz Rai. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan kita kaji bisa bermanfaat untuk semuanya. Terkait dengan materi, ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup kajian di kesempatan hari ini. InsyaAllah akan dijawab oleh Ustaz. Untuk pertanyaan pertama yang masuk di 081273335531. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya Ustaz, bolehkah saya menolak permintaan orang tua ketika memaksakan jodoh atau dalam tanda kurung istri untuk saya yang menurut beliau ini terbaik untuk saya Ustaz? Padahal saya menilai ini tidak cocok sama sekali dengan saya. Apakah saya boleh menentukan pilihan sendiri atau mengikuti keinginan orang tua? Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan kemudahan di dalam segala aktivitas kita. Naam. Di dalam pemilihan jodoh, sekali lagi memang seperti kita sampaikan tadi, bahwa di antara hak seorang anak, dia dibantu, dibimbing sampai pada tingkat pernikahan oleh orang tua. Itu hak anak ya. Kemudian di dalam pemilihan jodoh ya, ini memang perlu kita pahami, andai jodoh yang dipilih oleh ayah kita, oleh orang tua kita tidak didasarkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tidak dibangun di atas pemahaman nasihat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin karena kekayaannya, atau mungkin karena keturunannya, atau mungkin karena ya ada hutang balas budi dan sebagainya. Ini perkara patut kita pahami bersama, bahwa ini posisinya laki-laki tadi ya, kalau tidak salah laki-laki yang bertanya, bahwa laki-laki dia harus menentukan, seperti mana yang Nabi sampaikan, nikahi wanita karena 4 hal tadi: kecantikan, harta, keturunan, dan agama. Maka Nabi SAW menyuruh untuk memilih yang memiliki agama yang baik, karena agama akan menopang kecantikan, kemudian nasab, dan harta itu sendiri. Maka dalam hal ini, akhi fillah, Anda perlu duduk, sampaikan dengan cara bijak dengan orang tua, sampaikan dengan pandangan-pandangan Islam, sampaikan pilihan-pilihan yang dijadikan pilihan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita bahas. Selalu sampaikan itu ya, usahakan di dalam hal penyampaian tunjukkan dengan adab, akhlak, dan dengan cara yang hikmah ya. Kalaupun mungkin kita tidak mau, tapi dengan cara yang baik. Kenapa? Karena bisa jadi orang tua kita punya pandangan berbeda dengan kita. Maka perbedaan pandangan itu mesti kita temukan. Kita harus kembalikan kepada panduan agama ya. Maka sekali lagi, akhi fillah, menolak pemilihan atau jodoh yang dipilihkan oleh orang tua kepada kita ya, perlu kita dudukkan, perlu kita sampaikan bahwa dasar agama itu menjadi titik pertama di dalam pernikahan.
Ini yang harus disampaikan kepada orang tua kita. Jangan sampai kita lari dari rumah kemudian kita dengan pilihan kita, atau kita meninggalkan rumah tidak lagi menyapa orang tua. Ini tidak baik. Tetap dikomunikasikan, tetap diusahakan untuk bisa. Tapi kalau memang dasar pemilih orang tua itu berdasarkan karena ingin tenar, ini anak pejabat, ini orang kaya, kamu akan senang nanti nak kalau nikah dengan dia, belum tentu itu. Sampaikan pandangan-pandangan itu. Bisa jadi orang tua ini belum sampai ilmunya, belum sampai pemahamannya, sampai seperti apa yang kita inginkan. Maka sampaikan bahwa agama adalah jaminan, sebagaimana Nabi sampaikan itu kepada kita. Insyaallah taala. Begitu juga dengan anak perempuan tentunya. Kalau anak perempuan tidak boleh kita memaksakan dengan jodoh yang kita paksakan, tidak boleh. Orang tua memaksakan anak tidak ridho, kemudian terjadi pernikahan, maka status kelangsungan pernikahan kembali kepada anaknya. Maka sekali lagi mari kita pahami, akhi fillah, lakukan langkah untuk memberikan pemahaman kepada orang tuanya dengan cara pendekatan, dengan cara memahamkan apa yang telah dituntun oleh agama kita. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi terbaik untuk akhi yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, terkait hak anak dan juga orang tua, apakah kita termasuk durhaka, dikatakan durhaka kepada orang tua jika kita menjadi saksi atas kebenaran dari kesalahan orang tua? Semisal orang tua, kita bersaksi di sebuah pengadilan yang di situ yang menjadi terdakwa atau tersalah adalah orang tua. Apakah kita harus berkata jujur sesuai kebenaran atau membela orang tua tetapi bersaksi palsu? Naam Ustaz. Naam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di dalam menjadi persaksian, maka seorang tidak boleh bersaksi kecuali di dalam yang benar. Dalam persaksian tidak boleh memberikan saksi kecuali dalam perkara-perkara yang benar. Dalam perkara-perkara yang benar. Oleh itu sampaikanlah persaksian-persaksian yang dibolehkan untuk disampaikan nanti dalam hal perkara-perkara yang baik. Tidak boleh kita bersaksi pada perkara-perkara yang dusta, karena saksi dusta adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersaksi, sekali lagi, berikanlah saksi yang benar, tidaklah diminta untuk menjadi saksi yang saksi palsu atau memberikan info yang tidak baik. Wallahu taala alam bisawab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz untuk anak perempuan saya yang sekarang sudah sekelas atau setingkat SLTP atau SMP, tetapi masih gandrung dan suka dengan mainan boneka Ustadz. Apakah ini dibolehkan? Kemudian ditambah lagi dengan bermain gadget yang sehari-harinya mengakses atau memainkan aplikasi TikTok. Seperti apa langkah yang harus saya tempuh untuk bisa menjauhkan anak dari ini Ustadz? Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Mendidik anak perlu ketegasan dan kesungguhan kaum muslimin. Mendidik anak perlu ketegasan sehingga anak itu tahu bahwa sikap orang tuanya seperti apa. Kalau masalah main boneka, ya kita harus sampaikan pada umumnya, pada prinsipnya ya boneka dibolehkan bagi anak-anak kita untuk main. Ya, tapi sekali lagi kalau sudah usia SMP atau apalagi SMA misalnya, ya tentu perlu kita lihat seperti apa kesukaannya. Kalau hanya sekedar suka mengoleksi kemudian bagian yang ditaruh di kamar, itu hal yang biasa.
Tapi kita tidak bisa mengetahui seperti apa sukanya. Apakah kemana-mana menggendong boneka, gitu kan? Ataukah setiap saat dia dengan bonekanya, kalau pulang dari sekolah dan seterusnya. Kalau suka kepada boneka, ya itu hal yang biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah gadget, apalagi TikTok dan seterusnya. Ini saya katakan perlu kesungguhan orang tua. Ya, perlu kesungguhan. Langkah yang pertama adalah berikan pemahaman kepada anak. Yang kedua, berikan tauladan dari orang tua kepada anak. Ya. TikTok, ya itu perkara-perkara yang sia-sia dalam agama kita. Karena perkara-perkara yang buruk, yang menghabiskan sesuatu ya dalam permainan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Oleh itu perlu Anda memahamkan kepada anak tentang hukum melakukan itu. Nah, terlebih lagi kalau anak tidak bisa dipahami, maka harus tegas dengan cara tidak memberikan HP itu kepadanya. Itu caranya. Harus tega. Harus tega. Sebagai bukti sayang kita kepada mereka. Kalau dia tidak ikut aturan, kalau dia tidak ikut apa yang kita sampaikan, maka harus tega. Biarpun menangis. Tangisnya itu tanda sayang kita kepadanya. Biar dia kehilangan. Tapi hari ini banyak orang tua yang mana membuktikan kesayangan dengan cara memberikan HP, sedangkan anak belum rusyd, anak belum faham dengan makna HP itu untuk apa, sehingga dia lalai, jauh, hanyut di dalam perilaku-perilaku yang tidak baik. Maka Anda harus tega untuk mengambil HP-nya, dan tidak mesti HP itu dimiliki oleh anak-anak, setiap anak. Dan saya katakan kepada orang tua yang memberikan HP, bahkan membelikan HP di hari jadi atau di hari lahir anak, tanda bentuk kasih sayang, tanda bentuk perhatian, ini sungguh perkara yang salah. Atau ketika anak naik kelas, atau ketika anak juara, dan sebagainya. Bahkan orang tuanya pula yang akan memberikan game-game di dalam HP-nya. Waliyatubillah. Ketika anak belum siap, ketika anak belum paham dengan tujuan alat komunikasi itu, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang menyimpang. Ukhti fillah, ya, lakukanlah hal tadi, berikan pemahaman kepada anak, berikan ketauladanan kepada anak, kemudian berikan bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat. Keempat, kalau memang tidak ikut aturan orang tua, maka kita harus tega kepadanya. Kita harus ambil HP tersebut dan kita sampaikan, ini bukti sayang kita sama dia. Jangan disalahfahami ketika kita mengambil HP itu bukti benci kita kepadanya, tidak. Tapi sungguh itu adalah bukti cinta kita kepadanya. Karena kita tidak ingin anak kita hanyut, larut di dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang tidak menghadirkan kebaikan-kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk hari ini, di kesempatan hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjut kembali dengan lanjutan tema masih seputar hak anak terhadap orang tua dalam Al-Quran dan Sunnah. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semuanya. Tetap setia di 91,1 FM Radio Robani, merajut ilmu dan peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.